Kamu Ayat ke-11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan marah. Paham gak sih yang mau baca? Itu artinya mereka seolah-olah bodoh. Iya. Mereka meninggalkan kenyamanan hidup Dengerin dong, gantian hanya dong. karena mereka memberitakan Injil. Wih. Ya bodoh kan kelihatannya. Kamu hanya mengambil ayat, terus kamu tak menurut isi kepala. Kamu lihat konteksnya satu ayat satu berikut. Begini aja pertanyaan. Kami di sini adalah Paulus dan para rasul. Ternyata selama Dia berbicara kepada jemaat di Kenapa mana kamu di Korintus. Woi, Legion, diam. Gantian ngomong, Legion. Kenapa Anda Marah kau. Kenapa Anda Legion diam dulu, gantian Bang Andi. Maju Bang Andi. Kenapa Anda ngomongnya Maju, panjang maju. banget sih? Kenapa panjang banget? Gitu loh. Gak capek Ya, ngomong. itu, makanya saya Nggak tekankan capek. supaya kau dengar dengan baik-baik. Kami di Ya, sini kan tadi merefer ke sudah. siapa? Kan tadi sudah. Merefer kepada Paulus dan para rasul, Iya, bukan kepada dengarkan kita, gantian bukan kepada orang bicaranya. Kristen. Bro, Gantian bicaranya, bro. Gantian lah. bagaimana kamu ini memahami Alkitab? Saya nggak memahami ini, makanya saya mau nanya. Saya sudah jelasin. Anda belum bertanya, saya belum bertanya. Lah, kamu tadi belum mau menerangkan. Ya, saya ini di mau, situ, kamu iya, bilang. makanya saya mau bertanya. Nanti setelah saya bertanya, baru Ya Anda udah tanya menjawab. sekarang. Tanya lagi. Nah, dengerin. Kami bodoh karena Kristus. Siapa yang membuat kami bodoh itu? Silakan. Hei, itu kami bodoh oleh karena Kristus, bukan Kristus. Udah dijawab sendiri, nggak sabar. Kamu paham gak maknanya? Kami bodoh karena mereka memberitakan Kristus. Sudah dijawab sendiri, diingkari ya ini tertulis loh. Mereka bodoh bukan disuruh, tetapi mereka bodoh karena memberitakan Injil. Karena Kristus. siapa? Paham Karena gak maknanya? siapa? Karena Kamu siapa? paham bahasa Indonesia gak sih, bro? Ya itu bahasa Indonesia yang jelas kok. Di mana di sini disuruh oleh Kristus? Kami bodoh karena Ya oleh karena Kristus, oleh karena ya iya Injil. Anda bodoh karena Kristus. Kamu bertanya siapa yang Udah suruh, jelas siapa yang kok. bikin? Diputar Itu sana. bukan konteks siapa yang suruh, siapa yang bikin. Udah Kamu jelas kok. memperkosa ayat di situ. Itu kalimat statement. Orang saya tidak berpendapat kok, saya hanya membaca kok. Yang memperkosa itu yang Itu ada. berarti kamu ikutan bodoh bro memahami ayat itu. Itu dibilang Nah, gini, kami bodoh saya karena baca. Kristus ini. Itu pertanyaannya sekarang. Saya baca lagi Kenapa? ya. Kami Kamu harus tanya begitu, bodoh kamu bertanya siapa yang menyuruh. karena Nggak ada kalimat Kristus. menyuruh di situ. Kami Marah. karena Kristus. Siapakah yang membuat Anda bodoh? Dijawab. Terus siapa yang Anda membuat bodoh? Bukan Itu itu. ada- Apakah mereka bodoh? Ini pertanyaannya bukan siapa. Indonesia. Jadi Ya. ada yang membuat kami bodoh itu, kami dituduh bodoh, padahal kami enggak. Karena siapa Pak Pendeta? Karena Kristus. Ya udah selesai. Iya, Tapi kenapa yang itu bilang- siapa yang menyuruh mereka Yang bodoh? bilang kami bodoh kan orang. Ya karena Kristus kan. Iya, Ya udah selesai. ya selesai. Ya selesai, ngapain panjang-panjang sampai 6 hari 6 malam. Ya terus pertanyaan. Udah sampai cepet kita jawabnya Pak Pendeta ini. Anda ini udah muter sana. Lucunya baru sampai bersuara. Dia bawa ember, bawa baju, bawa tenda. Lu mau kemana lu? Lu mau Saya pergi? pilih. Jadi gini. Boleh enggak saya sedikit, Bang? Silakan Guru Nda. Oke, jadi kalau saya melihat iya, Kristen itu pintar. Oke. Jadi saya melihat Paulus ini kan orang pintar, orang cerdas Paulus ini. Jadi kondisi buah dari hasil pengajarannya terhadap Roma dan Yunani itu, dia tahu bahwa kelak ini pengikutku akan nampak terlihat bodoh dari orang lain gitu. Dan itu memang kenyataan, Bung. Kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, konsep iman, agama, Kristen memang terlihat konyol. Tapi itu adalah kebenaran menurut saudara-saudara kita Kristen. Tapi Ya, menurut orang, saya setuju dengan Oke, saya setuju. tetapi orang yang melihat itu adalah sebuah kekonyolan. Nah, Paulus ini orang cerdas. Dia sudah tahu bahwa seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia dari aspek keilmuan, pengetahuan dan seterusnya, itu Kristen akan tertinggal, sehingga orang yang masih mengimani ajaran Paulus itu akan nampak terlihat seperti bodoh. Tapi itu adalah kebenaran menurut Kristen. Itu yang saya lihat dari sudut pandang saya sendiri terhadap pernyataan Paulus ini. Jadi begini,
saya bisa jelasin ya. Ya. Pak Pendeta seperti aja Kita harus dulu. pelan-pelan, ya kan? Silakan. Jadi memang dalam pandangan dunia, orang Kristen itu dianggap bodoh. Memang udah dari dulu, bro. Bukan hanya sekarang. Kenapa dia nggak bodoh? Sadar diri. Karena mereka mengatakan kok Tuhannya mati. Padahal mereka nggak ngerti kenapa Tuhannya mati. Nah, itu Jadi dia. dalam pandangan manusiawi, betul. Jadi pandangan manusiawi memang seolah-olah bodoh memang. Dan memang dikatakan, Injil mengatakan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Tapi adalah kekuatan Allah bagi mereka yang mau diselamatkan. Kenapa begitu? Karena memang dalam pandangan atau konsep manusia yang umum, Allah itu tidak boleh terlihat lemah. Betul nggak? Allah itu Iya, tidak boleh betul. terlihat mengalah. Iya, jadi Allah itu tidak boleh terlihat sedikit Bang, lebih rendah sedikit. dari manusia. Ya, terlepas daripada Bang. itu, Tunggu Bang, sebentar Bang. Jangan kepanjangan, bro. Aku lembut dengan Mas Zuma. Karena Bang Zuma sebenarnya orangnya baik ya. Kayak gini. alhamdulillah. Jadi begitulah pandangan orang yang baru orang Kristen, makanya orang Kristen sampai hari ini diejek, Aduh, dicemooh. Turunin aja, turunin. iyalah, udah Kok begitu Tuhan langsung mati eksekusi ya? gitu. Kok Tuhan bisa lapar ya? Kok Tuhan begini, begini. Memang betul, kita menjadi bahan ejekan. Bahkan Paulus bilang seperti itu, mereka menjadi bodoh karena memberitakan Injil. Injil yang diberitakan apa? Tuhan yang mati, Kristus yang mati. Bagi dunia tidak bisa diterima itu. Bagi orang Yahudi pun tidak bisa, karena Mesias yang mereka tunggu adalah Mesias yang perkasa, Mesias politik. Bang, udah dulu Bang, izin dulu Bang, bentar ya. Saya sebelum ke panjang Bang. Gini ya Bang ya, anak orang dimatikan, dihina, tersisa di tiang salib, diikat, dipaku di tombak lambungnya itu untuk menebus dosa. Ini kepercayaan bodoh atau kepercayaan cerdas? Nah, ini yang saya mau jelaskan nanti. Tapi Udah kalau jawab diakui, itu bodoh udah atau diakui cerdas? Bang Andi, udah Memang diakui. betul. Kami mengakui kami bodoh dalam hal ini. Udah. Bahkan orang dunia pun mengatakan kami bodoh. Tetapi apa? Alkitab mengatakan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa, tetapi adalah kekuatan Allah bagi mereka yang diselamatkan. Kenapa? Karena melalui kematian Yesus yang terhina itu, maka maut dikalahkan, kematian dikalahkan, Yesus bangkit dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi raja dan penguasa atas segala-galanya. Yang kelihatan bodoh menjadi cerdas, yang bodoh menjadi kuat. Terbalik jadinya ceritanya. Kalau bodoh aja Pak. Kalau bodoh aja udah. Kalau kamu cuma bilang Yesus mati dikubur tidak bangkit sampai hari ini, Iya. memang bodoh. Iya. Tapi masalahnya Bang Yesus Hendy, bangkit Bang mengalami Hendy. maut. Izin bicara. Sebentar dulu gantian. Pak Otentik, ntar dulu Pak. Tunggu. Itu Yesus menurut Anda itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Nah ini pertanyaannya lain lagi bro. Ya karena kamu ngomong bangkit. Coba nggak ngomong bangkit. Ya iya, Nggak tapi ditanya. itu dulu poinnya. Kamu udah paham belum makna bodoh di situ? Ya udah, makna bodoh itu artinya nggak cerdas kamu ini karena menuhankan orang yang mati di tiang salib. Nah itu nggak masih bodoh berarti. Lo kamu yang bodoh tadi barusan kok. Giliran saya Saya kapan? jelasin lagi Ya, Andi. Bang Juma lagi silakan Bang Juma. Silakan giliran Bang Juma. Bang Andi silakan. Giliran Bang Juma silakan. Bang, Ini udah Sama Andi katanya sedikit gak tau panjang. udah mau maghrib Bang, udah mau maghrib. Iya silakan. Jadi gini, kita menghargai teman-teman sudah mengakui bahwa mereka bodoh itu karena kebenaran versi Kristen. Tapi kemudian itu adalah sesuatu keadaan yang memang Paulus sudah pahami ke depannya akan seperti ini, karena ajaran yang diajarkan itu seperti yang diterangkan oleh saudara kita, mana ada Tuhan mati dan seterusnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, ketika keadaan kebodohan ini bertentangan justru dengan hikmat yang datang, yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi. Misalnya di Amsal 1, Amsal 3, Amsal 6, Amsal 8, Amsal 9, kemudian di dalam Amsal 10, itu semua bercerita tentang kecerdasan dan kemudian cemooh Tuhan terhadap orang-orang yang bodoh. Ini coba Salah, saya bro. kasih. Sorry, Sabar. Saya Interupsi dulu. Sabar. Belum kelar. Sabar. Hari dulu. Di dalam Amsal tadi. di dalam Amsal 1, di situ jelas dikatakan di nomor 1-nya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 3 nomor 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal,
orang yang bodoh akan menerima cemooh. Nah, Amsal 6 nomor 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah laku yang jadi bijak. Kenapa kemudian Tuhan memberikan gambaran seperti ini? Karena kebodohan itu adalah sesuatu yang dihinakan di mata Tuhan. Amsal 5 nomor 23, asik lagi. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya ia besar, ia sesat. Jadi kalau Paulus bangga mengajarkan kebodohan, di kitabnya orang Yahudi, kebodohan itu menyebabkan orang itu mati. Amsal 12:23, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang yang bodoh menyeru-nyerukan kebodohannya. Nah, sekarang Anda menyerukan kebodohan sendiri. Amsal 13:16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh membeberkan kebodohannya. Ini satu keadaan yang Paulus sudah mengatakan bahwa ya memang harus begitu keadaannya. Jadi kalau saudara hari ini ditemukan dalam keadaan seperti yang Anda terangkan, ya itu maklum. Satu lagi, Amsal 14 nomor 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdik, tetapi orang yang bodoh ditipu oleh kebodohannya sendiri. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Oleh karena itulah kemudian, ya kalau Anda bangga di dalam kebodohan yang diajarkan oleh Paulus, ya itu hak Anda sendiri. Tetapi ketika Anda berhikmat, belajar tentang Amsal, maka Anda akan mendapatkan bahwa manusia yang bodoh itu sebenarnya dibenci oleh Tuhan. Terakhir, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijaksana bermahkotakan pengetahuan. Jadi bodoh itu lawan katanya adalah pintar, cerdas. Bodoh itu jahil. Seperti itu, silakan. Sebentar Bang Juma, ini tadi ada typing di bawah. Bang Juma mau rehat, mungkin habis maghrib baru Iya, beliau betul. ini. Dia Betul. katanya mau mualaf, tapi dia bilangnya gini, saya mau belajar Islam, terus typing terus belajar Islam. Nah, ada yang bilang ngetek, kalau mau itu minta sama Bang Juma, tag nama Bang Juma. Lalu dia ngetek, Bang Juma jadikan aku muslim, saya janji mau belajar gitu. Habis maghrib. Habis maghrib kalau mau, Bang Juma mau rehat. Iya, ini mau maghrib ini, jadi saya pamit untuk sementara, teman-teman. Iya. Terima kasih atas dengarkan ini. dulu, Mohon mohon maaf ketika ada kata Pak Pendeta Makanan Rohani, mohon maaf Pak ya atas kehilapan saya tadi. Mohon Sampai maaf. ketemu lagi kita diskusi. Baik. Sebenarnya Oke, gak kilap sih, jujur sih Bang. Terima kasih atas ilmunya, atas pengetahuannya dan Ibu waktu yang bisa diberikan. aja. Oke, terima kasih. Semangat sore, Jadi salam nggak tauhid. penjelasan saya. Saya dengarkan Bang, saya dengarkan. Silakan. Dia Bang Juma tetap di sini. Cuman dia mau ngomong itu mengakhiri live YouTube-nya teman-teman. Nah ini Bang Juma, saya kasih tahu yang typing di bawah tadi kalau memang benar. Bang Juma itu di sana udah jam 6. Di sini kita baru jam 5. Berarti habis maghrib kita baru Bang Juma selesai di sini, berarti jam 6. Jam 6 kan kita udah selesai maghrib nih. Nah, Bang Juma udah selesai juga maghrib. Dia udah jam 7 sih di sana. Pokoknya habis maghrib jam 6 lah sini. Kuning aku kasih tahu jamnya. Oke, lanjut Bang Andi, silakan. Oke, Saya sekarang ya. iya. Oke. Sudah poin Pak, kita mau tutup dulu. Ini. Waduh. Ya. Jadi begini, yang diungkapkan oleh Bang Zuma tadi itu berbeda dengan kebodohan yang diceritakan di Korintus tadi. Ya, itu bukan bodoh secara kelakuan, bukan perilaku kita yang bodoh, tapi apa yang kita percaya yang seolah-olah bodoh dalam pandangan dunia. Bukan kelakuan kita, orang Kristen itu pintar-pintar, bro, cerdas, ya, moralnya tinggi, etikanya tinggi. Jadi bukan perilaku yang bodoh di situ, tetapi apa yang kita percaya. Dan itu pun dalam pandangan siapa? Pandangan dunia. Karena apa? Memang dalam pandangan dunia ini Tuhan itu nggak boleh lemah. Allah yang Maha Kuasa itu nggak boleh menjadi manusia katanya. Dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Injil? Kebodohan. Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai kematian Yesus atas kayu salib. Bang Juma di report. Pantesan aku juga heran. Biasanya Bang Juma standby lu. Tuh typing di bawah, main report. Astagfirullahaladzim. Jadi, Naik lagi Bang, naik lagi. konteksnya Jadi, Pak, bukan nanti gini, masalah Pak, maghrib. kecerdasan. Pak, udah mau maghrib gini Pak. Menurut Anda, Saya terusin dulu dong. Saya tanggapi dikit. Saya terusin dulu sedikit. Oke, jadi terlalu panjang Pak. Terusin Pak Pendeta. Jadi yang dibacakan ayat tadi oleh Bang Zuma itu beda. Itu dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam perilaku, dalam tindakan. Tapi yang menjadi bodoh dalam konteks Korintus itu adalah tentang apa yang kami imani. Dan itu pun dituduhkan oleh dunia kepada kami.
Dan kami menerima itu. Kenapa kami menerima itu? Karena kami tahu dengan kematian Yesus itu menggantikan kami sebagai orang Panjang berdosa. kali pun ini deh. Aku ngomong nih sampai panjang kali. Yang mau mualaf nanti jam 7 kita, karena jam 7 kita, jam 8 Bang Juma. Jam 7 habis sholat isanya Bang Juma ya. Bentar Bang, otentik panjang kali khotbahnya. Jam 7 ya, yang mau masuk Islam tadi jam 7. Jam 7, jam 8 di Bang Juma. Duh, jam kita jam 7 aja di sini ya. Closing Jam 7. statement. Boleh saya closing statement? Silakan. Oke, kalau mau Nanti saya belajar closing juga. ya, kalau mau belajar kitab suci Alkitab, ikut di live saya Makanan Rohani Sehat ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu ya. Iya Sekali benar. promosi. Nah, ikut ya. Iya. Ikut ya. Oke, yang mau belajar Alkitab, terima kasih. Selamat sore. Sore. Siapa lagi yang mau? Ya. Siapa lagi? Ya, lanjut Udah, lagi. otentik sudah dari tadi Anda Bentar tuh. dulu, nanti kamu panjang banget kamu khotbah. Yang promo-promo dulu. Yang nanti yang mau masuk Islam jam 7 di sini ya, jam 7. Oke. Siapa lagi? Oke. Pak Bangal. Ya, saya teruskan dulu, saya selesaikan dulu. Jangan selesaikan. Lama kali dia. Nggak boleh lah begitu. Harus Oke, silakan. Enggak, iya silakan. Karena dia pun ada Bang Sidik juga, Bang Sidi, Bang Ali itu lama maghribnya 1 jam lagi. Bang Hadi juga lamanya maghrib kan kita dia itu. Yang mau sholat silakan. Tapi kan di sini penontonnya masih banyak. Iya, silakan ya. Jadi begini, saya ulang lagi, konteks yang dibicarakan Bang Suma tadi berbeda dengan apa yang dikatakan Ya di udah, kalau Korintus. berbeda ya udah Pak, selesai udah. Jangan panjang-panjang lah. Enggak lagian kenapa Bang Juma gak ada baru dibahas? Tadi Bang Juma ada gak ngomong? Udah lah Lah, Pak, saya mau bahas gantian ya. tapi pergi. Gimana sih Udah, kamu? gantian udah ya. Anda dari tadi lu ngomong. Tunggu. Jadi Yesus itu, Tunggu. jadi orang Kristen itu dia dikatakan bodoh, itu yang berpendapat seperti itu ya. Oh iya, aku tadi lupa ngasih tahu. Biar ingat lah Pak Marmo tadi. Tadi Bang Hadi, tadi ada Mikana. Dia masuk itu ada Bang Juma tadi. Bentar dulu, bentar Bang Teti, bentar. Oh Teti, bentar. Aku baru ingat. Tadi ada Mikana, ada Bang Juma tadi. Cuman pas dia masuk, dia udah masuk ke dalam. Mungkin karena jaringannya nggak ketarik, akhirnya dia keluar gitu. Padahal dia udah dalam. Cuman nggak ketarik masuk gitu. Ya udah, Mungkin mau diskusi atau gimana nggak tahu. biar cepat kelar ini urusan nih. Orang dari tadi lama kali udah selesai. Jangan interupsi dulu, jangan interupsi. Ya Pak, udah juga kelamaan tuh, udah poin aja Pak. Kalau berbicara tuh begini ya Pak ya, gini contoh berbicara nih. 15 menit Saya lagi, nggak bro. begini Pak ya, saya tidak setuju dengan Bang Juma. Karena pendapat saya begini dididik, selesai gitu. Gitu loh bicaranya Pak. Ya nggak boleh begitu dong. Ya Bapak ini nggak boleh ember, ini secampur tenda. Gitu loh. Dokter, saya 1 menit dokter ya, sebelum saya maghrib dokter. Selesaikan Lama yang pun tadi. dia mampu dia. Itu. Tapi apa Jadi gini, tujuan itu harus dijelaskan. Sebentar supaya Pak pendengar Otentik, saya 1 menit, saya closing ini, saya mau sholat, tapi saya di atas. Guna istri itu. Ya, silakan. Nah, coba jadi orang ini ya. Jadi gini, ternyata silsilah yang disusun oleh Matius dan Lukas tidak bersambung kepada Yesus. Mereka berdua menguraikan silsilah yang menurunkan Yusuf, suami Bunda Maria, bukan silsilah Bunda Maria sendiri. Padahal Yesus adalah putra Bunda Maria yang perawan. Bentar. Lahir dari kekuasaan Sang Pencipta dan sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Yusuf. Meskipun Yusuf suami Bunda Maria, namun menurut keyakinan Kristen, Yusuf sama sekali tidak melakukan hubungan banania dengan istrinya sampai utusan Sang Pencipta itu yang mulia lahir. Bentar, Pak, jangan potong dulu. Sini orang tidak bisa dengerin orang ngomong. Aduh. Kenapa Anda nggak bisa mendengar dengan baik? Carilah pendengar yang baik. Kenapa sih? Ya, saya kan mau bicara dari tadi. Ya Saya kalau kasih Anda mau kesempatan. bicara silakan buka komal sendiri. Anda bebas bicara 70 hari 70 malam. Iya. Tapi saya sendiri jarang bicara loh di sini. Saya mendengar Anda lebih banyak loh. Saya hitung durasinya. Saya belum kelar. Saya hitung durasinya. Di sini ada 2 jam. Anda pakai 1,5 jam. Yang lain dibagi-bagi loh. Astagfirullah. Ya. Langsung. Jadi Anda standby dulu lah. Orang lagi bicara kok. Gue gak ada ngomong sepanjang itu. Ya udah mau bicara orang gantian dulu. Pak Sidik mau bicara. Ya udah, ini aja Oke. penekanan. Oke, penekanan. Iya, seperti tadi saya closing, saya sholat dulu. Nah, terus Matius sendiri mengakui hal ini dari Matius 1 nomor 25, dan tidaklah dia menyatu dengannya sampai melahirkan putra laki-lakinya. Oke, seperti itu ya. Makanya Bapak harus bawa data kalau diskusi gitu loh. Oke, Dokter Andi, saya izin sholat dulu ya, host. Tapi saya di atas. Nanti kita bahas tentang silsilah Yesus. Orang lagi ngomong, dia ngomong terus. Ya kan dia nanya Berapa, Dokter Andi, Dia saya izin nggak sholat. nanya Anda. Dia. Assalamualaikum. Oke, saya kesimpulan ya. Saya juga mau turun lah kalau gitu, saya kesimpulan dulu. Ya udah nggak usah kesimpulan, Jadi, turun aja.
Iya, saya kesimpulan. Ya nggak perlu dengerin kesimpulan, Saya akan cuma bicara Pak. di room yang lain aja. Ada Bang Rasid nih. Halo Bang Rasid, apa kabar? Ya udah stop dulu ya. Jadi, Pak Bang Ali belum bicara, saya juga belum bicara dari tadi. Anda ngomong. jadi tadi konteks yang dibawakan Bang Zuma itu adalah Udah lah Pak Juma, nggak usah benar ditanggapi. Udah, dengan apa yang opening statement aja. dikatakan di Korintus Opening lagi. tadi. Closing. Itu berbeda. Udah. Enak kan closing di bawah aja di situ. Bicaralah sendiri di bawah. Woi Pak Jul, aku udah di mana Pak Jul? Halo, selamat sore Icat Sitohang. Selamat sore Icat Sitohang. Agama apa? Jadi saya dulu, jangan dulu dia. Jadi saya dulu. Gak ada Ya. suaranya. Jangan dulu disalami orang yang baru masuk BST kalau topik belum kelar. Biarin aja dulu dia. Bang Ali udah, Bang Ali. Bang Ali udah. Bang Ali udah. Lagi Ya, Bang, ini lanjut aja. Nanti saya terakhir. Udah mau ditutup ini, buka season baru. Mau ditutup ya. Oke. Jadi begini. Saya ini closing statement ya. Dari pembahasan tadi saya ingin menekankan dari sisi bahwa seluruh para nabi itu adalah muslim, satu. Yang kedua, bahasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi adalah bahasa Arab, ya. Sedangkan bahasa-bahasa yang berkembang maupun bahasa yang dipakai dalam Alkitab yang lain itu adalah bahasa pasaran, bukan bahasa wahyu dan firman Tuhan, sehingga tidak bisa dijamin kebenarannya secara otentitas secara benar gitu, tidak bisa dibuktikan begitu. Walaupun di dalamnya ada mungkin kebenaran, tapi bukan direct bahasa Tuhan bahasa Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nah, terus satu lagi yang terakhir, kita harus membedakan yang namanya Bani Israel dengan Yahudi. Bani Israel adalah anak keturunan Ishak, Yakub ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sedangkan Yahudi adalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, kemudian mengaku-ngaku itu sebagai Torah, sehingga di dalamnya terjadi banyak penyimpangan. Di antaranya adalah menghilangkan silsilah Ibrahim yang seharusnya dari dari Arab ya. Nah, mungkin itu sebagai closing statement. Jadi kita harus berbangga sebagai Muslim, tetap suarakan kebenaran, al-haq, suarakan tauhid kepada seluruh manusia. Semoga Oten berbahagia dan bisa menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menutup, to the point. Menurut pendeta otentik dan pendeta Supardi, Tuhan menjadi manusia. Manusia itu disiksa, dimatikan, dihinakan di tiang salib, menebus dosa manusia.